Tuan muda tidak pernah berbicara sampai usia 3 tahun. Baru tahun lalu dia mengucapkan kalimat pertamanya. Tetapi hingga kini, dia hanya sesekali mengucapkan beberapa kata kepada Tuan Lu. Mengapa pengasuh yang sebelumnya datang paling lama akhirnya pergi? Tuan muda tidak begitu mengerti. Kastil yang Anda bangun sangat indah. Nona Su, Anda adalah orang pertama yang tidak dilempari benda oleh Tuan Muda. Apakah melempar balok-balok mainan tidak dihitung? Pengasuh sebelumnya dilempari vas bunga. Baiklah, sepertinya 500.000 ini tidak diambil begitu saja. Nona Su, Tuan Lu sudah pulang. Orang ini benar-benar tampan sekali. Tinggi, kurus, bahu lebar, kaki panjang. Wajahnya dingin seperti sinar bulan di puncak gunung salju. Fitur wajahnya dalam tapi tidak terlihat cerdik. Itu jenis ketampanan yang membuat orang tidak bisa mengalihkan pandangan, tapi juga tidak berani mendekat. Kamu yang baru datang, kan? Panggil aku Suan. Gelar akademisku adalah Magister Kedokteran Klinis dari Universitas Jimbe. Kenapa mau jadi pengasuh? Karena butuh uang. Soal kondisi Nian-Nian, kepala rumah tangga sudah memberitahumu, kan? 8 pengasuh sebelumnya. Yang paling lama bertahan hanya 7 hari. Aku tidak tahu berapa lama kamu bisa bertahan. Tapi sore ini dia tidak melempar vas bunga ke arahku. Masa percobaan 1 bulan. Jadwal harian Nian-Nian tidak boleh kacau. Dia tidak suka disentuh orang asing. Jangan memaksanya berbicara. Satu lagi. Jangan naik ke lantai 3, mengerti? Kamu boleh pergi. Tuan Lu, Nona Su ini memang tenang. Hidup sungguh ironis. 3 hari yang lalu aku masih diusir dari kamar pengantin. Sekarang aku duduk di sebuah perkebunan bernilai beberapa ratus juta. Biaya pengobatan ibu harus dibayar besok sebesar 120.000. Bisakah gajiku dicairkan lebih awal? 16.000 sudah cukup. Yang penting bertahan hidup dulu. Urusan lain bisa dibicarakan nanti. Selamat pagi. Cuaca hari ini sangat bagus. Ada kabut di atas danau. Tuan Lu sudah berangkat. Sarapan Nian-Nian biasanya susu, telur, dan roti. Apa yang kamu baca? Membaca beberapa informasi tentang pengobatan. Siapa yang sakit? Ibuku. Aku tidak punya ibu. Kalau nanti kamu merasa tidak enak badan, bisa bilang padaku. Kamu pernah belajar cara mengobati orang? Nona Su, Tuan muda biasanya hanya mau makan 2 suap. Hari ini dia makan 1 potong roti utuh. Hei, Suan. Bagaimana kamu tahu nomor teleponku? Aku sudah punya nomormu sejak lama. Suan, aku mencarimu karena ada masalah. Aku tidak punya masalah denganmu. Apakah uang rawat inap ibumu hampir habis? Dari mana kamu tahu? Ayahmu yang memberitahuku. Katanya kamu sekarang menanggung semuanya. Sendirian, bahkan tidak punya tempat tinggal. Suan, aku sudah membicarakannya dengan si Suan. Kami bisa membantumu membiayai pengobatan orang tuamu. Syaratnya, kamu harus menjadi Wansi sebagai pengiring pengantin. Apa maksudmu? Kita akan menikah bulan depan. Aku ingin kamu jadi pengiring pengantin. Kamu juga tahu kalian kan saudara perempuan. Orang luar juga akan melihatnya bagus. Kamu sudah pakai tanggal pernikahanku. Perencanaan pernikahanku. Gaun pengantinku, sekarang mau pakai aku juga. Jangan bicara begitu kasar. Ini juga menguntungkanmu. Biaya operasi ibumu akan kutanggung sepenuhnya. Zhou Zixuan, apa kamu pikir aku mudah ditindas? Sudahlah. Kamu tidak senang. Anak ini punya daya pengamatan yang tajam menakutkan. Tidak apa-apa, lanjutkan saja menggambarmu. Nyonya Su, biaya pengobatan ibumu harus dibayarkan sebelum pukul 5 sore hari ini. Jika tidak, kami terpaksa menghentikan sementara perawatan di bagian ini. 120.000. Saat ini aku punya 287 ditambah 16.000 hari ini, kurang dari 20.000. Kurang 100.000. Suan, aku juga sedang kehabisan uang belakangan ini.
Maaf ya, astaga, sungguh tidak beruntung. Aku baru saja membeli mobil. Ini benar-benar membebanimu, Wan Wan. Cari orang lain saja. Pamanmu yang sakit juga menghabiskan banyak uang. Ini pertama kalinya aku merasa hampir tidak sanggup lagi. Nona Su, Tuan Lu meminta aku menyampaikan padamu bahwa gajimu sudah dibayarkan di muka. 1 bulan di 1 kota. Tolong sampaikan terima kasihku kepada Tuan Lu. Tidak perlu berterima kasih, yang penting aku merawat Nian Nian dengan baik. 500.000, ibuku bisa diselamatkan. Selesai. Dari mana uangnya? Aku sudah dapat pekerjaan. Gajinya tinggi. Merawat seorang anak kecil. Pekerjaan apa? Pengasuh. Wan Wan, kamu. Dia sudah datang. Dia bilang Wan Xing akan menikah. Dia bilang jangan dendam. Dia juga bilang kalau kamu mau jadi pengiring pengantin. Mereka akan menanggung biaya operasi ibu. Biaya operasinya sudah kubayar. Tidak perlu uang mereka, kan? Kamu tidak perlu khawatir, fokus saja pada pemulihanmu. Urusan lainnya serahkan padaku. Adik, kenapa kamu kesini untuk menjenguk ibu? Ah, aku dan Zisuan juga datang untuk menjenguk Bibi. Kebetulan bertemu denganmu. Ngomong-ngomong, adik, Zisuan pasti sudah memberitahumu soal jadi pengiring pengantin. Kan, bagaimana pertimbangannya? Adik, jangan pelit begitu. Aku tidak dendam. Aku hanya tidak tertarik. Paman, Wan Xing memang bermaksud baik. Tapi ini benar-benar keterlaluan. Faktanya, kamu dan kakakku tidur di ranjang pengantin milikku. Menikah dengan gaun pengantin yang aku pesan. Dan sekarang kamu malah ingin aku menjadi pengiring pengantin. Sambil tersenyum dan mengucapkan selamat. Zhou Zijuan, apa kamu gila? Sudahlah. Semoga kalian berbahagia selamanya. Suan, jangan sombong. Kamu pikir bisa menemukan yang lebih baik dari si Kuan? Lihat saja, sekarang kamu bahkan tidak punya tempat tinggal. Yinghu Mountain Villa. Nona, tempat itu adalah perkebunan pribadi keluarga Lu. Aku tahu kamu dari keluarga Lu. Aku adalah pengasuh keluarga Lu. Nona Su, tuan muda sudah tidur nyenyak. Bukan karena merasa tersinggung, tapi karena sudah lama tidak ada orang yang membuatku merasa dibutuhkan. Pada hari ketiga, aku mulai memahami kebiasaan Nian Nian. Dia tidak suka disentuh orang lain, tapi bisa menerima jika dijaga jarak 1 lengan. Dia tidak suka kebisingan. Jadi aku selalu berbicara dengan suara pelan padanya. Dia suka menggambar, suka main balok, dan suka duduk di ambang jendela sambil melamun. Dia paling menyukai kelinci abu-abu itu. Kemanapun dia pergi, kelinci itu selalu dibawanya. Pagi itu aku mencoba menceritakan sebuah dongeng kepadanya. Awalnya dia tidak mendengarkan, tapi kemudian perlahan-lahan mendekat. Aku menceritakan kisah seekor kelinci yang pergi bertualang. Saat sampai pada bagian di mana kelinci itu jatuh ke sungai. Apakah dia bisa berenang? Menurutmu bagaimana? Ajari dia. Kalau begitu, ayo, ajari dia cara berenang. Kelinci itu melompat ke sungai dan mengayuh air. Tuan muda Nona Su terakhir kali berbicara sebanyak ini. 2 tahun. Yang lalu, sore harinya, Lu Jingchen tiba-tiba pulang lebih awal. Saat dia masuk ke dalam rumah, Nian Nian sedang duduk di sampingku, membangun jembatan dari balok-balok. Melihatnya, mata Nian Nian langsung berbinar. Ayah. Apakah aku baik hari ini? Bibi mengajari aku membangun jembatan. Kelinci itu bagus, Bu Guru. Aku tidak tahu, apakah dia sedang membicarakan Nian Nian atau aku. Tolong tambahkan 1 hidangan lagi di dapur. Nona Su akan makan bersama kita malam ini. Ini adalah pertama kalinya aku makan bersama Lu Jingchen di meja yang sama. Kamu sebelumnya bekerja apa? Magang di sebuah klinik. Kenapa tidak dilanjutkan? Petik 2. Kliniknya tutup. Sebenarnya karena pembimbingku mengalami masalah. Seluruh proyek penelitian dihentikan. Dan magangku pun ikut berakhir. Nian Nian besok harus periksa.
Kamu ikut siapa untuk periksa apa? Kelas perkembangan anak. Dia harus pergi sekali sebulan. Setelah selesai makan, Lu Jingchen naik ke lantai 3. Aku membujuk Nian Nian untuk menyikat gigi dan mandi, lalu menceritakan sebuah dongeng sebelum tidur. Anak, ini sebenarnya hanya kurang seseorang yang sabar menemaninya. Pagi hari keempat, aku membawa Nian Nian ke rumah sakit anak Jimbe. Nian Nian datang menemui Bibilin hari ini, ya? Ini Suan. Pengasuh Nian Nian. Kamu terlihat tidak seperti pengasuh. Apa ada standar penampilan untuk pengasuh? Setelah serangkaian pemeriksaan rutin selesai, indikator kesehatan Nian Nian semuanya normal. Tetapi kemampuan sosial dan perkembangan bahasanya masih agak lemah. Aku menyarankan untuk menambah latihan interaksi. Tetapi sebelumnya dia selalu menolak semua orang asing. Namun, hari ini dia justru bersedia ikut bersamamu. Ini sudah merupakan kemajuan yang besar. Kamu pengasuh keberapa baginya? Yang ke-9. 8 pengasuh sebelumnya sudah pernah aku temui. Tidak ada satupun yang bisa membuat Nian Nian setenang ini di ruang periksa. Apakah kamu pernah mengambil mata kuliah psikologi anak sebagai mata kuliah tambahan? Di Universitas Jingbe, siapa pembimbingmu? Profesor Chen Shouzeng. Suan, murid terakhir Profesor Chen Shouzeng yang meraih hadiah utama dalam kompetisi patologi pediatrik nasional. Ya, aku sudah membaca makalahmu. Ditulis dengan sangat baik. Kamu bagaimana? Nasib memang tak terduga. Ya Dr. Lin, bisakah kamu mengirimkan salinan laporan detail Nian Nian kepadaku? Aku ingin menyusun beberapa skema interaksi yang disesuaikan dengan kondisinya. Tentu saja bisa. Nian Nian beruntung bisa bertemu denganmu. Bu, ada apa? Kamu masih di sini besok? Ya. Nona Su, sore ini Tuan Lu akan kedatangan tamu. Tolong bawa Tuan Muda ke lantai 2 saja. Tamu apa? Nyonya Lu. Bukankah Tuan Lu mantan Nyonya Lu? Ibu kandung Tuan Muda. Bukankah Nian Nian pernah bilang dia tidak punya ibu? Saya tidak akan banyak bicara soal detailnya, tapi ingatlah, apapun yang terjadi, jangan sampai kasus ini menjadi masalah kriminal. Bibi, dia sudah datang. Nian Nian, kamu tidak mau bertemu dengannya, kan? Kalau begitu, jangan bertemu. Kita lanjutkan menggambar. Lin Yishan, saya diam-diam mengingat nama itu. Keributan di lantai bawah berlangsung sekitar 20 menit. Selama itu, Lin Yishan beberapa kali menaikkan suaranya. Tubuh Nian Nian gemetar setiap kali itu terjadi. Saya tidak mengatakan apa-apa. Hanya duduk di sampingnya dan menemaninya menggambar dengan tenang. Ya, jangan pergi. Jangan pergi. Dr. Lin sudah datang. Ya. Dia minta uang. Dia selalu minta uang. Nian Nian sangat takut padanya. Aku tahu dia gemetar sepanjang hari ini. Aku akan mengatasinya. Kamu sudah bekerja keras hari ini. Tuan Lu. Nian Nian bukan tidak bisa bicara. Dia hanya takut. Yang dia takuti bukan orang asing, tapi ditinggalkan. Hari kelima, segalanya tampaknya kembali normal. Pagi hari, aku menemani Nian Nian menggambar, bermain balok, dan menceritakan dongeng. Sore hari, aku mengajaknya berjalan-jalan di perkebunan. Dia mulai mau menggenggam tanganku. Malam hari, aku membacakan cerita sebelum tidur. Untuknya, dia selalu mendengarkan sampai selesai sebelum tidur. Kata-katanya semakin banyak. Ya, aku memang masih jarang menceritakan hal-hal baik, tapi sudah jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Nona Su, Tuan Lu belakangan ini pulang lebih awal. Dulu dia sering pulang tengah malam. Sekarang biasanya sudah pulang sebelum jam 9. Hal pertama yang dia lakukan setelah pulang adalah menemui Nian Nian. Jika Nian Nian sudah tidur, dia akan berdiri sebentar di depan pintu, melirik sebentar, lalu pergi. Ada apa, Wan Wan? Pernikahan kakakmu ditetapkan pada tanggal 15 bulan depan. Kamu mau datang atau tidak? Kalau tidak, kenapa kamu ini begitu keras kepala? Wan Xing adalah kakakmu. Dia adalah beban yang dibawa istrimu, bukan kakakku. Suan, bagaimana kamu bisa bicara seperti itu? Ibumu ditinggalkan karena sifatmu yang seperti ini. Su Jiangwo, ibuku sekarang terbaring di rumah sakit. Kamu tidak pernah mengeluarkan sepeser pun. Apa hakmu bicara padaku? Aku mana punya uang? Kamu juga tahu keadaan rumah tangga kita tidak punya.
Uang yang dipakai Suwanki untuk mengendarai Porsche itu bukan dari mana-mana. Itu dibeli oleh Suan untuknya. Itu lebih baik lagi, menggunakan uangku, uang tunanganku. Lalu mengendarai mobil itu ke hadapanku untuk pamer. Kalian sekeluarga sungguh berharga. Suwen, kamu akhirnya datang atau tidak? Kalau kamu tidak datang, biaya operasi ibuku akan kubayar sendiri. Jangan repot-repot memikirkannya. Ayahmu, ya. Hubungan kita memang tidak baik, tapi tidak apa-apa. Nona Su, Tuan Lu tidak pernah tahu bahwa permen di laci kamarnya itu untuk Nian Nian, tapi Nian Nian tidak suka merek itu. Jadi permen itu tetap tersimpan di sana. Sampai hari ini dia memberikannya kepadamu. Aku tidak tahu apakah ini bisa menghiburmu. Tapi malam itu aku memakan permen itu. Rasanya sangat manis. Nona Su, kamu resmi lulus minggu pertama masa percobaan. Pengasuh sebelumnya tidak ada yang bertahan lebih dari 7 hari. Ayah dan bibi hari ini mengajari aku melipat seekor kelinci. Bagus, bibi, minta ayah juga melipat satu. Ah, ayahmu pasti sangat sibuk. Aku tidak sibuk. Hahaha. Hahaha. Kelinci ayah dan kelinci bayi. Bibi juga melipat satu. Keluarga kelinci. Nian Nian sudah tidur. Hari ini dia tersenyum beberapa kali. Suwan. Ya, masa percobaanmu tidak sampai sebulan lagi. Mulai besok kamu resmi diangkat. Gaji bulanan naik menjadi 600.000. Hatimu masih belum sepenuhnya yakin. Ekspresi malu-malu itu membuatku bingung. Gaji bulanan 600.000, tidak perlu dikhawatirkan lagi. Hari-hari berikutnya, perubahan Nian Nian terlihat jelas. Bibi Wawa. Nona Su, Tuan Lu setiap hari menanyakan kabar Nian Nian. Dia belakangan ini lebih sering tersenyum. Nona Su, aku sudah bekerja di rumah keluarga Lu selama 15 tahun. Belum pernah melihat Tuan Lu pulang secepat ini. Mungkin belakangan ini pekerjaannya tidak terlalu sibuk. Hari ke-10, kejutan datang. Adik, tolong siapkan semuanya dengan hemat. Di atasnya ada namamu, Lo. Pengiring pengantin sudah menyimpannya untukmu. Oh ya, ku dengar kamu sedang orang lain sebagai pengasuh. Hahaha. Lulusan Magister Universitas Jingbei malah jadi pengasuh. Kamu benar-benar membanggakan keluarga Su. Kamu diam, apa karena merasa bersalah? Sudahlah, kasihan kamu sendirian di luar sana. Datanglah ke pernikahan nanti. Aku akan minta Zixuan memberimu amplop merah. Di rumah Bibi Wang ada bunga. Aku ingin melihatnya. Bisa menusuk tangan? Ya, ya. Benda yang indah kadang bisa menyakiti. Kalau begitu, lihat saja tanpa memetiknya. Kamu lebih banyak orang dewasa. Nona Su, ada seseorang di depan supermarket yang ingin bertemu denganmu. Siapa? Seorang wanita. Katanya dia kakakmu. Su Wanxing sudah sampai di sini. Aku keluar sebentar. Tolong jaga Nian Nian untukku. Adikku, akhirnya aku menemukanmu. Bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Ayah yang memberitahuku. Katanya kamu bekerja sebagai pengasuh di Yinghu Mountain Villa. Untuk apa kamu datang ke sini? Tempat ini cukup megah. Siapa majikanmu? Dia sangat dermawan. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Jangan bilang begitu, ya. Adik, aku benar-benar ingin kamu jadi pendamping pengantin perempuanku. Coba pikirkan, kalau kamu jadi pendamping pengantin, hari pernikahan nanti akan dipenuhi oleh para tokoh terkemuka di Jingbei.
Siapa tahu ada yang bisa mengenalkanmu pada calon pasangan yang bagus. Pasti lebih baik daripada jadi pengasuh di sini, kan? Su Wanxing, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Aku hanya ingin kamu datang. Tidak mungkin, kamu bisa pergi sekarang. Suan, jangan memaksakan diri. Ayah sudah bilang padamu, kalau kamu tidak datang, biaya operasi ibuku. Biaya operasi ibuku sudah kubayar. Dengan apa kalian mengancamku? Dari mana uangmu? Gajiku. Menjadi pengasuh anak, berapa banyak uang yang bisa kudapat? Lebih banyak daripada yang diberikan pria yang kau rebut dariku. Suan, apa maksudmu? Apa maksudnya? Kau tahu sendiri. Kamar pengantin, gaun, pengantin, dan tunanganku, semua. Kau ambil. Saat kau mengambil semuanya, kenapa tidak bertanya apa maksudnya? Zhou Zixuan sendiri yang memilihku. Ya, kalau begitu, untuk apa kau mencariku? Suan, jangan sombong. Kau pikir menjadi pengasuh di sini itu sudah hebat? Kamu hanyalah seorang pelayan. Kamu lebih menakutkan daripada pencuri. Nona Su, dari negara mana Anda? Ini adalah rumah pribadi. Orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Aku adalah kakak Suan. Keluarga Lu kami hanya mengakui Nona Suan. Jika Anda tidak memiliki janji temu, silakan pergi. Petugas keamanan. Ada orang yang mengganggu di pintu depan. Suan, kamu menyuruh pengurus rumah tangga seorang pengasuh untuk menyerangku? Suan, ingat baik-baik. Jika kamu tidak datang di hari pernikahan, aku akan membuat semua orang di Jingmei tahu bahwa kamu hanyalah makhluk malang yang ditinggalkan. Nona Su. Maukah kamu memberitahu Tuan Lu? Tidak perlu repot-repot memberitahu. Tuan Lu, dia tidak akan bisa membuat keributan. Tapi yang tidak saya ketahui adalah, kamera pengawas di perkebunan ini terhubung ke jaringan. Lu Jingchen, di kantor perusahaannya, sudah melihat seluruh kejadian itu. Minum dulu, lalu tidur. Pria ini agak berbeda. Sangat dingin, tapi dinginnya justru membuat orang merasa hangat. Perasaan yang sangat kontradiktif. Suan, apakah kamu berada di perkebunan Yinghu? Bekerja sebagai pengasuh. Bagaimana kamu tahu? Wan Qing sudah memeriksanya. Lu Jingchen, Presiden Grup Lu. Suanan, kamu berani sekali, ya? Menjadi pengasuh orang terkaya di Jingbei. Apa hubungannya denganmu? Tentu saja ada hubungannya. Suan, aku sarankan kamu berpikir realistis. Orang seperti Lu Jingchen bukan tipe yang bisa kamu jangkau. Lebih baik kamu tetap menjadi pengasuhmu saja. Jangan memikirkan hal-hal yang tidak seharusnya. Pikiran apa yang aku? Jangan pura-pura, gaji 500.000 per bulan. Menurutmu, apa yang dia lihat darimu? Zhou Zixuan, apa kamu cemburu atau cuma mau cari masalah? Saat kita putus, kamu sudah bilang dengan jelas bahwa kita tidak ada hubungan lagi. Sekarang, apa urusanmu di mana aku bekerja atau untuk siapa? Aku cuma mau mengingatkanmu dengan baik. Simpan saja niat baikmu itu untuk calon istrimu. Tidak perlu. Suan, jauhi Lu Jingchen. Apa urusanmu? Lu Jing, Chen adalah lajang paling diminati di Jingbei. Kamu yang cuma pengasuh, jangan bermimpi. Kamu takut suamimu gak sebanding dengan majikanku? Suan, tunggu saja, cepat atau lambat kamu bakal dapat balasannya. Hari ke-13, aku mengajak Nian Kemal untuk beli kuas lukis. Suan, lama gak ketemu ya? Anak siapa ini? Itu bukan urusanmu, Lo. Temperamennya lumayan keras. Dengar dari Wan Qing, kamu sekarang jadi pengasuh orang. Lulusan terbaik Universitas Jingbei. Apa salahnya mengasuh anak orang? Nggak ada apa-apa, cuma merasa sayang aja. Dulu kamu kan diakui sebagai wanita berbakat di lingkaran kita. Sekarang jadi begini. Lebih baik kamu mencuri tunangan orang daripada begini. Maksudmu apa? Nggak ada maksud apa-apa. Tunggu dulu, Suan. Kamu pikir kamu masih Suan yang dulu? Sekarang kamu cuma seorang pengasuh. Apa hakmu bersikap sombong di depanku? Ada apa dengan jadi pengasuh? Pengasuh itu kan orang. Haha, aku mencari nafkah sendiri untuk menghidupi keluargaku. Disebut pelayan, lalu, orang yang mengandalkan uang pria untuk membeli tas, disebut apa?
Kamu. Nona Su, asisten Qin. Tuan Lu menyuruhku menjemputmu dan Tuan Muda. Ada masalah? Lucy, kamu orang dari grup Lucy,